pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran kepada Allah, agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat di kemudian hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari juga ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Di masa yang saat ini kita sama-sama sedang rasakan, yaitu pandemi COVID, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan kita, menjaga daya tahan tubuh kita, imun kita, supaya kita tetap sehat dan bisa melakukan pembelajaran setiap harinya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Ada yang pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah belajar sebelumnya toharoh itu apa? Benar, kalau ada yang menyebutkan bahwa toharoh itu artinya bersuci. Memang benar, menurut bahasa Arab toharoh itu artinya itu bersuci atau suci. Sambil dicatat ya, sambil Ibu jelaskan, jadi kalian nanti lebih paham. Kalau menurut istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar seseorang dapat melakukan ibadah kepada Allah. Yaitu misalnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mandi, dengan cara tayamum, dengan cara wudhu. Nah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci atau mensucikan diri. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang menyucikan atau bersuci dari hadas dan kotoran. Nah, kemudian untuk toharoh itu di sini tadi yang Ibu jelaskan sudah paham ya? Bisa dilanjutkan? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas itu apa saja? Ayo. Atau sebelumnya Ibu menjelaskan tentang toharoh dari hadas itu adalah segala sesuatu atau kotoran yang timbul dari atau yang disebabkan dari diri seseorang. Jadi toharoh dari hadas atau hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang tahu? Ayo. Benar sekali. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas itu dibagi menjadi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa saja? Contohnya seperti apa? Seperti buang air kecil atau buang air besar, BAB ya. Kemudian apa lagi? Kentut juga bisa. Ada yang menyebutkan kentut. Kemudian apa lagi? Tadi ya, bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan muhrim. Kemudian apa lagi? Satu lagi, menyentuh kemaluan. Untuk cara mensucikan hadas kecil ini bagaimana? Apakah dengan mandi, tayamum, atau dengan wudhu? Iya, kalau yang hadas kecil ini bisa dengan wudhu. Ambil dicatat, ayo. Kemudian
Kemudian untuk yang hadas besar itu apa? Yang hadas besar itu seperti nifas. Kemudian apalagi, ayo? Kemudian keluar mani. Dan yang terakhir, berhubungan suami istri. Jadi cara mensucikan hadas besar ini bagaimana? Iya, dengan mandi besar. Mandi besar. Nah, sampai sini paham? Ibu ulangi. Jadi, toharoh menurut bahasa Arab itu artinya bersuci, sedangkan menurut istilah itu artinya membersihkan diri dari hadas dan nifas agar seseorang bisa melakukan beribadah kepada Allah. Toharoh dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Kemudian toharoh dari hadas atau hadas itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu cara mensucikannya dengan wudhu. Kemudian yang hadas besar itu mensucikannya dengan mandi besar. Kemudian untuk toharoh yang kedua itu toharoh dari najis. Najis itu apa? Ada yang tahu atau ada yang sudah pernah belajar? Najis itu kotoran. Jadi najis itu adalah segala sesuatu atau kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, dan agar dia atau seseorang tersebut bisa beribadah kepada Allah, caranya harus dengan bersuci atau mensucikan diri. Najis itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Menjadi 3. Yang pertama itu najis mukhafafa, itu disebut dengan najis ringan. Kemudian najis mutawasithah itu adalah najis sedang. Dan yang terakhir itu najis berat atau najis mukhaladzah, ya, Ibu tulis di sini dan kalian catat. Mukhafafah ringan, mukhaladzah berat, mutawasithah itu sedang. Najis ringan itu apa contohnya? Yaitu kotoran bayi anak laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan masih air susu ibu atau ASI. Cara mensucikannya bagaimana kalau semisal kita terkena kotoran bayi laki-laki tersebut yang belum berusia 2 tahun? Yaitu dengan semisal baju kita kena, yaitu dengan memercikkan air ke baju kita atau sesuatu yang terkena kotoran tersebut atau najis dengan air sampai dengan baunya hilang. Kemudian untuk najis mutawasithah atau najis sedang itu apa? Najis sedang itu seperti nanah, seperti darah, kemudian bangkai binatang, dan yang terakhir kotoran manusia. Dan cara mensucikannya itu bagaimana? Yaitu sama seperti yang tadi, dengan memercikan air sampai dengan najisnya tersebut hilang. Kemudian yang terakhir itu najis mukhaladzah. Najis mukhaladzah itu najis berat. Jadi najis berat ini seperti babi dan anjing.
Cara mensucikannya sama dengan air sebanyak 7 kali. Kemudian yang terakhir itu dicampur atau dibarengi dengan tanah sampai dengan najisnya itu hilang. Kemudian untuk yang ini sudah selesai dan sudah dicatat ya. Semuanya sudah aman, sudah dicatat, sudah paham. Baik, kalau sudah paham, merasa cukup apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Ibu tekankan lagi, kita harus selalu menjaga kesehatan agar daya tahan tubuh kita atau imun kita tetap terjaga. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.